Sebelumnya perkenalkan saya Joy Stefani Sihombing dengan NPM 2211031172. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yaitu kelompok 9 Craftfile yang di mana produk unggulan kami adalah Eco Hampers. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil dari tim kami, di mana tim kami terdiri dari struktur organisasi usaha yang masih tergolong sederhana, yaitu yang pertama CEO, yaitu saya sendiri, Jo Stefani Sihombing, di mana saya bertugas untuk memimpin seluruh arah perusahaan, memastikan bahwa visi dan misi perusahaan tetap terjaga dan diimplementasikan dengan baik di seluruh lini bisnis. Kemudian saya juga berperan sebagai penghubung antara semua anggota untuk memastikan kerjasama yang efektif dan efisien. Kemudian saya juga bertugas dalam mengelola sumber daya perusahaan mulai dari SDM hingga alokasi anggaran. Saya berperan dalam mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi seluruh organisasi. Kemudian yang kedua yaitu product development yang terdiri dari Zaki, Arya Putri, dan Rizky Pujiha. Di mana mereka berfokus pada penyediaan pemeliharaan produk seperti menjelaskan jenis produk kepada konsumen dan memberikan edukasi dalam perawatan. Kemudian bagian marketing yaitu Nabila dan Putri Sabrina, di mana mereka berfokus pada pemasaran produk baik secara langsung ataupun melalui media sosial, seperti memasarkan pada saat setiap kontes dan membuat konten menarik dan disebarkan melalui media sosial. Selanjutnya, inovasi produk. Dalam bisnis yang saya jalani bersama teman kelompok saya, yaitu yang bergerak di bidang craft, kami memilih untuk membuat sebuah produk yang kami beri nama Eco Hampers. Eco Hampers sendiri adalah produk gift box dari Craftfile yang menghadirkan tanaman kaktus dan sukulen hijau. Kaktus dikenal sebagai tumbuhan yang dapat membantu filtrasi udara, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai penghias ruangan. Selain bentuknya yang kecil dan unik, kaktus ini akan membantu penyaringan udara di dalam ruangan. Kemudian juga kaktus dan sukulen ini merupakan jenis tanaman yang mudah untuk dirawat, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Produk kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan hadiah kepada konsumen, tetapi juga mendukung langkah kecil untuk perubahan besar. Artinya, di mana ketika membeli produk kami, setiap konsumen akan mendukung langkah kecil menuju perubahan besar bagi lingkungan, di mana produk yang kami rancang menggunakan bahan ramah lingkungan, termasuk kemasan yang organik, sehingga mudah untuk diolah kembali. Kemudian, bahan dasar yang digunakan dalam wadah atau pot sebagai media tanam dari kaktus sendiri terbuat dari tanah liat, sehingga mudah untuk terurai dan bisa untuk digunakan kembali juga. Kemudian dengan memilih produk kami, konsumen tidak hanya mendapatkan hadiah yang menarik dan bermanfaat, tetapi juga turut berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats adalah alat strategis yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Yang pertama strength. Strength adalah kekuatan, di mana produk yang kami pasarkan selain unik juga menarik, kemudian bahan yang digunakan merupakan ramah lingkungan, serta kami juga menerima layanan kustomisasi. Kemudian weakness, di mana karena bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang organik dan ramah lingkungan, sehingga dibutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu juga edukasi tentang manfaat kaktus masih sangat kurang dalam lingkungan masyarakat. Kemudian opportunities, di mana peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta maraknya tren hidup sehat menjadikan produk kami salah satu pilihan yang tepat dijadikan sebagai opsi dari tren tersebut. Kemudian trades, di mana persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan sejenis serta harga bahan baku yang terus berubah-ubah. Selanjutnya, bisnis model canvas. BMC ini sendiri adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk merancang, menggambar, dan mengelola model bisnis secara visual. BMC memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai elemen penting dalam menjalankan bisnis yang terdiri dari 9 blok utama. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan sebagian kecil saja, yaitu yang pertama, customer segment, di mana yang menjadi target marketing kami adalah mahasiswa, dosen, pecinta tanaman hias, konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian value propositions, yaitu yang dimana kaktus yang kami hasilkan selain unik, juga mudah dirawat dalam pot daur ulang. Kemudian kami juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, serta kami juga menyediakan layanan kustomisasi produk tanpa minimal order. Kemudian strategi pemasaran. Kami memilih strategi yang memanfaatkan digitalisasi, terutama dalam segi branding, dimulai dari saluran distribusi yang memanfaatkan platform e-commerce seperti TikTok Shop, Instagram, Shopee, dan WhatsApp Business. Platform digital ini memungkinkan produk kami dapat diakses dengan mudah oleh konsumen, baik dalam kota maupun luar kota. Selain itu, kami berencana untuk memperkenalkan produk kami dengan cara yang lebih interaktif dan menarik melalui penyelenggaraan event kreatif, dan di mana dalam event tersebut kami akan mengadakan pelatihan kerajinan tangan yang berkaitan dengan pembuatan dan perawatan tanaman, kaktus, dan sukulen.
Kemudian financial projection. Untuk memastikan bisnis ini tetap berjalan lancar dan dapat bersaing di pasar, kami yakin bahwa faktor utama yang mendukung keberlanjutan adalah kualitas dari sumber daya manusianya. Sehingga kami berencana untuk mengalokasikan sebagian dari dana yang kami dapatkan, untuk mengadakan pelatihan staf yang terlibat di dalam bisnis kami. Kemudian juga dalam rangka memastikan kelancaran produksi dan meningkatkan efisiensi operasional, kami berencana untuk memproduksi bahan baku kaktus dan sukulen secara mandiri. Dengan demikian, kami juga dapat mengurangi ketergantungan kepada supplier eksternal dan memilih kontrol penuh terhadap kualitas bahan baku yang kami gunakan, sehingga kami mengalokasikan sebagian dana yang kami terima juga untuk membeli media tanam yang berkualitas serta bahan-bahan lain yang diperlukan untuk merawat tanaman tersebut seperti pupuk organik. Kemudian break-even point. Perhitungan ini dilakukan untuk membantu kami mengetahui berapa banyak unit produk atau layanan yang harus dijual agar mendapatkan pendapatan yang cukup untuk menutupi semua biaya. Selain itu, setelah BIP ini tercapai, perusahaan kami akan mulai menghasilkan keuntungan, di mana di sini kami mengadakan 3 perhitungan, yaitu BEP untuk eco small, BEP untuk eco medium, dan BEP untuk eco large. Kemudian perakiraan keuangan ke depan. Salah satu sumber pendanaan utama yang kami terima berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dengan total dukungan finansial 3.750.000, di mana sebagai RAB yang kami kirimkan sebelumnya di dalam proposal bisnis kami, yaitu sebesar 9 juta. Dana ini menjadi modal utama yang kami gunakan untuk membangun bisnis kami, di mana dari total dana yang diberikan sebesar 3.750.000, kami berhasil mengalokasikan setiap dana pada setiap sasaran pembelian seperti pembelian bahan baku dan akomodasi. Selama kami melakukan penjualan, di saat demo day, kami selalu memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pendapatan dan penjualan dicatat dengan baik. Sekianlah presentasi ini dapat saya jelaskan. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya meminta maaf dan terima kasih.